Baru-baru ini warga Plus 62 ya dibuat heboh dengan rencana digelarnya kelas orgasme di Pulau Dewata, Bali yang harusnya diselenggarakan pada hari Sabtu 8 Mei 2021. Mentor yang didatangkan dari luar negeri yaitu Christopher KM dari Kanada. Agenda kelas orgasme Bali ini sempat tersebar di situs eventbrite.com dengan tajuk Tantric Full Body Orgasme. Sebelumnya, Maret tadi, warga negara Australia, Andrew Barnes juga berencana menggelar kelas orgasme di Bali. Rencananya dilaksanakan di salah satu villa di desa Lot Tuduh, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar. Acara ini memasang tarif $600 atau sekitar 8 juta rupiah. Namun akhirnya dibatalkan karena sudah menjadi sorotan publik. Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia, Anwar Abbas, seperti dikutip detik.com menyampaikan, kelas orgasme itu tidak sesuai dengan budaya Indonesia. Seksualitas menurutnya adalah sesuatu yang fitrah, sehingga tidak perlu diajarkan ke masyarakat. Lalu, bagaimana sebenarnya soal orgasme ini? Ya, izinkan saya sebagai seorang hipnoterapis klinis yang seringkali memberikan terapi maupun konseling untuk pasangan suami istri, persoalan orgasme ini memang masih dianggap tabu, tapi nyatanya sangat dibutuhkan. Ada saja, terutama pihak istri yang mengatakan bahwa istri hanya sebatas melayani suami, hanya sebatas menjalankan kewajiban. Soal dapat orgasme atau tidak, itu nomor kesekian. Padahal, yang namanya rumah tangga harus dua-duanya merasakan kebahagiaan, baik suami maupun istri, apalagi untuk urusan di atas ranjang seperti ini ya. Dari ruang terapi terbukti bahwa ada banyak wanita yang sudah belasan tahun menikah bahkan, tapi tidak tahu bahkan tidak pernah merasakan orgasme. Yang ketahui, yang penting ketika suami meminta dilayani, dia hanya sebatas menjalankan kewajiban untuk melayani suaminya. Terkait hal ini, tidak ada salahnya seorang istri menyampaikan posisi seperti apa yang disukai atau posisi seperti apa yang ingin dicoba. Begitu pula suami semestinya sesekali membuka diskusi untuk urusan hal ini agar tahu bagaimana caranya agar pasangan juga bisa merasakan hal yang nyaman, merasakan orgasme seperti pada umumnya. Intinya, semua harus dibicarakan, harus dikomunikasikan. Fakta lain kawan, jangankan orgasme, nyatanya banyak wanita yang bahkan gagal melakukan penetrasi atau mengalami vaginismus. Bahkan saya baru tahu juga dari salah satu klien saya, ada banyak grup-grup yang membahas tentang vaginismus. Mereka saling menguatkan, saling support satu sama lain hanya untuk mengatasi vaginismus. Dalam 1 bulan, ada saja 1 atau 2 klien yang berkonsultasi bahkan meminta terapi ke saya terkait vaginismus, dan ini tidak hanya dari Samarinda, ada juga dari berbagai daerah di Indonesia. Terakhir ada klien saya dari Sulawesi Barat yang datang ke Samarinda untuk meminta bantuan mengatasi hal ini. Jadi ini membuktikan bahwa urusan ranjang tidak bisa dianggap remeh. Justru ini menjadi sumber utama keharmonisan. Sesekali pasangan atau istri perlu diajak ke bulan madu ya, melepas rutinitas dan menikmati kebersamaan. Berangkat dari kenyataan ini juga semestinya acara yang ada di Bali memang perlu dilakukan. Hanya saja menurut saya kemasannya yang harus lebih baik, bahasanya tidak perlu vulgar. Jadi bahasanya bisa lebih santun, misalnya kelas yoga untuk keharmonisan rumah tangga, atau healing untuk meningkatkan keharmonisan pasangan suami istri, atau apalah namanya. Yang jelas jangan secara vulgar menyebut itu adalah kelas orgasme atau kelas yang untuk mengajarkan orgasme. Tentu budaya masyarakat, budaya ketimuran kita masih belum menerima hal-hal semacam ini, sehingga harus dikemas dengan bahasa yang santun, dan nantinya masyarakat terutama pasangan suami istri yang selama ini ternyata ada persoalan terkait hal seperti ini
bisa dibantu untuk menyelesaikan persoalan, bisa semakin harmonis, bisa semakin romantis dengan pasangannya. Itu saja kawan ulasan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa, salam sehat dan bahagia.